Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my beloved student of Minotrati Putra Gresik, especially my beloved student of second grade of ICP, second grade of Tahfidz, and also second grade of Unggulan. How are you today? I hope you feel happy and healthy today. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar tematik. Kita akan belajar di tema 8 yang berjudul keselamatan di rumah dan perjalanan. Yang mana di tema 8 ini kita akan belajar di subtema 1, 2, 3, dan 4. Pada saat ini kita akan belajar mata pelajaran Bahasa Indonesia. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran kita pada saat ini, untuk membuat segala sesuatunya lebih barokah, mari kita awali kegiatan kita dengan membaca suratul Fatihah bersama-sama. Al-Fatihah. Amin. Oke anak-anak, silahkan kalian siapkan buku tematik kalian, baik itu kitab ataupun pendamping. Kompetensi dasar dari mata pelajaran Bahasa Indonesia ini dari segi KI3-nya atau pengetahuannya, yaitu mencermati penggunaan huruf kapital, nama Tuhan, nama orang, nama agama, serta tanda titik dan tanda tanya dalam kalimat yang benar. Sedangkan dari KI4-nya atau dari segi keterampilannya, kompetensi dasarnya yaitu menulis teks dengan menggunakan huruf kapital, nama Tuhan, nama agama, nama orang, serta tanda titik dan tanda tanya pada akhir kalimat dengan benar. Seperti biasa anak-anak, pada saat kalian belajar tematik, kalian akan selalu ditemani oleh siapa? Good job, Meli, Udin, Dayu, Benny, Lani, Edo, dan juga Siti. Baiklah anak-anak, dalam pelajaran Bahasa Indonesia ini, khususnya dalam video pembelajaran ini, kita akan belajar tentang 3 poin. Poin yang pertama tentang penggunaan huruf kapital. Di poin yang kedua, kita akan belajar tentang penggunaan huruf kapital dan juga tanda baca titik. Dan di poin yang ketiga, kita masih akan belajar tentang penggunaan huruf kapital dan juga kata tanya dan tanda tanya. Are you ready? Here we go. Kita mulai dari poin yang pertama, yaitu huruf kapital. Apa itu huruf kapital? Huruf kapital disebut juga huruf besar, yaitu huruf yang berukuran dan berbentuk khusus atau lebih besar dari huruf biasa. Bisa kalian amati di sini anak-anak, huruf kapital A, B, C, D sampai Z. Bentuknya seperti itu. Coba bandingkan dengan huruf yang biasa. Tentu saja bentuknya berbeda ya anak-anak. Marilah kita lanjutkan poin pembahasan yang pertama tersebut. Kapan ya kira-kira kita menggunakan huruf kapital? Kita akan menggunakan huruf kapital yang pertama pada awal sebuah kalimat. Contohnya, saya bermain dengan adik. Saat menulis di buku tulis, huruf kapital ukurannya lebih besar dari huruf lain. Dan semua huruf duduk di atas garis buku tulis. Bisa kalian amati pada contoh tersebut anak-anak. Huruf S di sini merupakan huruf kapital karena awal sebuah kalimat. Huruf S-nya duduk di atas garis, sedangkan yang lain ada yang berada di bawah garis. Sedangkan huruf kapital lebih besar daripada huruf-huruf yang lain. Kemudian yang kedua, kapan kita menggunakan huruf kapital? Kita menggunakan huruf kapital yaitu huruf pertama nama orang. Contohnya, pada saat liburan, Udin dan Benny pergi ke pantai. Di sini ada kata Udin dan Benny. Udin dan Benny merupakan nama orang. Jadi, Udin, huruf U pada Udin dan huruf B pada Benny harus menggunakan huruf kapital. Contoh yang kedua, Siti mengajak Lani untuk bermain di rumahnya. Siti dan Lani. S-nya diawali dengan huruf besar dan L-nya juga diawali dengan huruf besar. Karena keduanya adalah nama depan dari huruf pertama dari nama orang.
Kapan lagi kita menggunakan huruf kapital? Kita menggunakan huruf kapital pada huruf pertama nama bulan. Siapa yang masih ingat nama bulan itu apa saja? Good job. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni sampai dengan Desember itu adalah nama-nama bulan. Contohnya, kita akan melaksanakan puasa pada bulan April. April, coba kalian lihat di situ, April merupakan nama bulan, jadi diawali dengan huruf besar. Contoh yang kedua, siswa kelas 2 melaksanakan ujian pada bulan Maret. Maret merupakan nama bulan, jadi harus digunakan atau menulisnya harus menggunakan huruf kapital. Kemudian yang keempat, kapan kita menggunakan huruf kapital? Kita menggunakan huruf kapital pada huruf pertama nama hari. Tadi nama bulan, sekarang nama hari. Nama hari itu apa saja anak-anak? Apakah ada yang masih ingat? Good job. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu merupakan nama-nama hari. Contoh di dalam kalimatnya yaitu Edo dan Beni melaksanakan piket setiap hari Rabu. Kalian amati kata Rabu. Rabu di situ adalah nama hari, jadi harus diawali dengan huruf kapital. Kemudian contoh yang kedua, Meli dan Siti belajar kelompok setiap hari Minggu. Minggu di situ adalah nama hari, maka harus diawali dengan menggunakan huruf kapital, yaitu M. Kemudian yang kelima, yang selanjutnya, penggunaan huruf kapital yang kelima yaitu kapan? Ketika ada kata Tuhan dan juga kata ganti Tuhan. Bagaimana itu maksudnya? Coba kalian amati contoh kalimatnya. Yang pertama, setiap hari kita berdoa kepada Tuhan. Nah, Tuhan di situ harus diawali dengan huruf kapital. Dan yang kedua, sungguh indah alam ciptaan yang Maha Esa. Contoh yang ketiga, Meli bersyukur atas karunia yang Maha Pengasih. Contoh yang keempat, teruslah berdoa kepada yang Maha Penyayang. Contoh kalimat yang kelima, kita memohon keselamatan kepada yang Maha Kuasa. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kata Tuhan harus diawali dengan huruf kapital. Sedangkan kata-kata yang bercetak tebal adalah contoh kata ganti Tuhan. Yang mana saja itu anak-anak? Yang diberi lingkaran merah, yaitu yang Maha Esa, yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, yang Maha Kuasa, itu merupakan kata ganti Tuhan. Jadi huruf awalnya harus diawali dengan huruf kapital. Kemudian yang keenam, kita menggunakan huruf kapital untuk menuliskan nama orang. Nah, jika nama orang lebih dari satu kata, maka huruf pertama pada setiap nama harus menggunakan huruf kapital. Contohnya, nama lengkap saya Muhammad Rahardian Sanjaya. Nah, di situ kata Muhammad Rahardian Sanjaya, huruf M-nya diawali dengan huruf kapital, R juga dengan huruf kapital, dan S-nya juga dengan huruf kapital. Kemudian kapan lagi anak-anak kita menggunakan huruf kapital? Kita menggunakan huruf kapital pada huruf pertama nama agama. Seperti yang kita ketahui anak-anak, bahwa ada 6 agama yang dianut di Indonesia. Ada yang masih ingat apa saja nama agama tersebut? Good job. Islam, Hindu, Kristen, Buddha, Katolik, dan juga Konghucu. Contoh kalimatnya, coba kalian amati. Siti beragama Islam sedangkan Edo beragama Katolik. Meskipun berbeda agama, mereka tetap bersahabat. Huruf I pada kata Islam dan huruf K pada Katolik harus menggunakan huruf kapital. Kenapa? Karena Islam dan Katolik adalah nama agama. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan lagi. Kapan kita menggunakan huruf kapital? Good job. Kita menggunakan huruf kapital pada huruf pertama nama tempat.
Jika nama tempat lebih dari satu kata, maka huruf pertama pada setiap nama tempat harus menggunakan huruf kapital. Contohnya, saya lahir di Gresik. Gresik adalah nama tempat, maka G-nya harus ditulis dengan menggunakan huruf kapital. Contoh yang kedua, Dayu pergi ke Malang. Malang juga nama tempat, jadi huruf awalnya menggunakan huruf kapital. Malang, M-nya harus menggunakan huruf kapital. Contoh yang ketiga, Lani berasal dari Kalimantan Selatan. Nama tempatnya adalah Kalimantan Selatan, terdiri dari lebih dari satu suku kata. Maka masing-masing nama depan dari nama tempat tersebut harus diawali dengan huruf kapital. K dan S dari Kalimantan Selatan, yaitu huruf kapital. Yang keempat, contoh yang keempat, pada hari Minggu, Siti dan teman-temannya berwisata ke Pantai Sanur di Bali. Pantai Sanur. Nah, pantainya, penulisan pantai, P-nya harus menggunakan huruf kapital. Kenapa? Karena diikuti dengan nama tempat dari pantai tersebut, yaitu Sanur. S-nya hurufnya juga besar. Bali juga nama tempat, jadi B-nya juga harus huruf besar atau menggunakan huruf kapital. Nomor 5, Meli dan Dayu bermain istana pasir di pantai dekat rumahnya. Nah, di situ ada kata pantai, tapi pantainya tidak diawali dengan huruf kapital. Kenapa? Karena setelah pantai tidak diikuti dengan nama pantai tersebut. Beda dengan yang nomor 4 tadi, setelah ada kata pantai diikuti kata Sanur, jadi pantainya harus huruf kapital. Kalau di nomor 5 hanya ada kata pantai, tidak ada kata kelanjutannya, jadi menggunakan huruf kecil. Penggunaan huruf kapital yang ke-9 yaitu pada huruf pertama petikan langsung. Petikan langsung merupakan percakapan antar tokoh. Nah, di tema berapa kita sudah belajar untuk belajar tentang dongeng. Nah, di dalam dongeng tentu saja ada tanda petik karena ada percakapan antar tokohnya. Petikan langsung ditandai dengan tanda petik seperti itu anak-anak, bisa kalian amati di gambar tersebut. Contohnya, kelinci, maukah kau menemaniku? Tanya siput. Nah, setelah tanda petik pada kata kelinci, K-nya harus menggunakan huruf kapital. Karena kelinci adalah kata pertama dari kata setelah tanda petik. Contoh yang kedua, ibu berpesan, hormati gurumu dan sayangi temanmu di sekolah, Beni. Nah, setelah tanda petik, huruf H pada kata hormati harus menggunakan huruf kapital. Baiklah anak-anak, kita sudah belajar di poin yang pertama yaitu penggunaan huruf kapital. Kita lanjutkan ke poin yang kedua yaitu penggunaan tanda baca titik. Selain huruf kapital, kita juga harus memperhatikan tanda baca. Salah satunya adalah tanda baca titik. Nah, kapan kita menggunakan tanda baca titik? Yang pertama, tanda titik digunakan pada akhir kalimat berita. Contohnya, pertandingan sepak bola akan dilaksanakan hari Minggu. Itu M-nya sudah besar ya anak-anak, karena ini adalah huruf tegak bersambung, jadi M-nya bentuknya seperti itu, tapi itu sudah huruf kapital. Diakhiri dengan tanda titik. Kemudian yang kedua, tanda titik digunakan pada angka penunjuk waktu, diletakkan di antara jam dan menit. Digunakan untuk memisahkan antara jam dan menit. Contohnya, pertandingan sepak bola akan dimulai pada pukul 09.00 pagi. Nah, 09 itu jam. Setelah jam titik baru diikuti dengan menit. Jangan lupa diakhiri dengan tanda titik juga. Kemudian yang ketiga, tanda titik digunakan pada akhir singkatan nama orang. Contohnya, Ahmad Dahlan.
setelah disingkat menjadi A titik Dahlan. Dan yang kedua, Muhammad Husni Tamrin, disingkat M titik H titik Tamrin. Kemudian penggunaan tanda titik yang keempat, yaitu tanda titik digunakan pada singkatan gelar, pangkat, jabatan, dan juga sapaan. Contohnya, Insinyur Soekarno disingkat IR titik Soekarno. Contoh yang kedua, Profesor Firmansyah. Setelah disingkat, penulisannya menjadi Prof titik Firmansyah. Contoh yang ketiga, Haji Ahmad Hasan, disingkat menjadi H titik Ahmad Hasan. Kemudian kegunaan dari penggunaan tanda titik yang kelima, yaitu tanda titik digunakan sebagai pemisah ribuan dan kelipatannya. Nah, pada tema-tema yang lalu kita sudah belajar tentang jenis-jenis mata uang kan anak-anak. Nah, pada penggunaan mata uang kita juga menggunakan tanda titik khususnya pada ribuan dan kelipatannya. Contohnya, ibu membeli 1000 butir telur di pasar. 1000 setelah angka 1 diikuti dengan tanda titik, kemudian diikuti angka kosong. Contoh yang kedua, Lani mempunyai uang Rp titik 20.000 rupiah. Coba sekarang kalian buka buku tematik kalian halaman 21-22. Ayo berlatih. Coba tulis kembali kalimat berikut dengan benar. Tulislah dengan memperhatikan penggunaan huruf kapital dan tanda titiknya. Nomor 1. Batu baterai jam dinding di ruang tamu sudah usang. Kira-kira kalimat yang benar bagaimana anak-anak penulisannya? Good job. Batu baterai jam dinding di ruang tamu sudah usang. Awal kalimat diawali dengan huruf kapital, yaitu kata batu. Huruf B-nya menggunakan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik. Yang kedua, ayah meminta bantuan Udin untuk menggantinya. Bagaimana membetulkannya? Setelah dibetulkan, susunan kalimat yang benar adalah ayah meminta bantuan Udin untuk menggantinya. Coba kalian amati huruf kapital apa saja anak-anak dalam kalimat tersebut. Good job. Huruf A pada kata ayah, huruf U pada kata Udin, dan juga tanda titik. Jangan lupa, kenapa ayah menggunakan huruf kapital? Karena awal kalimat. Kenapa Udin U-nya harus huruf kapital? Karena Udin U-nya adalah awal kata dari nama orang. Kemudian kalimat yang ketiga, ayah dan Udin sama-sama memperbaikinya. Susunan kalimat yang benar bagaimana anak-anak? Huruf kapital tentu saja harus memperhatikan huruf kapital dan tanda titiknya. Good job. Ayah dan Udin sama-sama memperbaikinya titik. Ayah menggunakan huruf A, Udin menggunakan huruf U besar atau huruf kapital. Huruf A pada kata ayah menggunakan huruf kapital. Kata U pada kata Udin juga menggunakan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik. Kemudian kalimat yang keempat, ayah berterima kasih kepada Udin. Kalimat yang benar bagaimana anak-anak? Good job. Ayah berterima kasih kepada Udin titik. Huruf A dan huruf U pada kata ayah, Udin. Ayah dan Udin menggunakan huruf kapital. Yang kelima, ayah bersyukur kepada Tuhan mempunyai anak yang patuh seperti Udin. Bagaimana penulisan yang tepat? Good job. Ayah bersyukur kepada Tuhan mempunyai anak yang patuh seperti Udin. Titik. Huruf A pada kata ayah, awal kalimat harus menggunakan huruf besar. Huruf T pada kata Tuhan menggunakan huruf besar. Huruf U pada kata Udin juga menggunakan huruf besar, dan jangan lupa diakhiri dengan tanda titik. Itulah tadi anak-anak, kalian sudah belajar 2 poin. Poin yang pertama penggunaan huruf kapital, kemudian yang kedua penggunaan tanda titik, kemudian di poin yang terakhir kita akan belajar tentang kata tanya dan tanda tanya.
Kata tanya itu ada beberapa macam. Yang pertama yaitu kata apa. Nah, kata apa itu digunakan untuk menanyakan suatu hal. Contohnya, apa yang adik gambar? Itu adalah kata tanya apa dan juga contohnya. Adik menggambar binatang misalkan, seperti itu. Kemudian kata tanya yang kedua yaitu di mana. Di mana itu untuk menanyakan tempat. Contohnya, di mana rumahmu? Seperti itu anak-anak. Kemudian kata tanya yang ketiga adalah kapan. Kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan waktu. Contoh kalimatnya, kapan kita bertanding sepak bola? Misalkan jawabnya kita bertanding sepak bola pada hari Minggu. Kemudian contoh kata tanya yang keempat yaitu siapa. Nah, kata tanya siapa itu digunakan untuk menanyakan orang. Contoh kalimatnya, siapa yang piket hari ini? Nah, di setiap kata tanya diakhiri dengan tanda tanya. Sudah kalian perhatikan tadi contoh-contohnya dari kata apa yang adik gambar itu diakhiri dengan tanda tanya. Kemudian di mana rumahmu diakhiri juga dengan tanda tanya. Contoh yang ketiga, kapan kita bertanding sepak bola diakhiri juga dengan tanda tanya, karena itu merupakan kalimat tanya. Dan contoh yang keempat, siapa yang piket hari ini juga diakhiri dengan tanda tanya. Kita lanjutkan anak-anak ke kata tanya yang kelima yaitu mengapa. Mengapa digunakan untuk menanyakan sebab. Contohnya, mengapa dia menangis? Nah, diakhiri dengan tanda tanya. Kemudian kata tanya yang keenam yaitu bagaimana. Bagaimana digunakan untuk menanyakan cara. Contohnya, bagaimana cara membuat layang-layang? Jangan lupa di setiap di setiap kalimat tanya harus diakhiri dengan tanda tanya. Oke anak-anak, sekarang silahkan kalian buka buku tematik kalian halaman 90. Ayo berlatih. Coba amati gambar berikut dan tulislah pertanyaan menggunakan kata tanya apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Coba, apa yang bisa kalian simpulkan? Kalimat apa saja yang bisa kalian buat berdasarkan gambar tersebut? Jawab. Yang pertama, apa yang sedang mereka lakukan? Jawabnya bagaimana? Mereka sedang berenang. Apalagi anak-anak? Kalimat tanyanya? Good job. Siapa yang sedang berenang? Udin, Benny, dan Edo. Yuk terakhir. Contoh kalimatnya bagaimana dengan menggunakan kata tanya berdasarkan gambar tersebut? Good job. Di mana mereka berenang? Mereka berenang di kolam. Nah, itulah tadi anak-anak, kalian sudah belajar 3 poin di pelajaran bahasa Indonesia ini. Poin yang pertama, apa tadi anak-anak? Good job. Kalian sudah belajar tentang penggunaan huruf kapital, tentang penggunaan tanda titik, dan juga penggunaan kata tanya dan tanda tanya. Sekarang waktunya berlatih anak-anak. Silahkan kalian siapkan buku tematik kalian dan juga pendamping tematik kalian. Ada beberapa tugas di sini dari segi pengetahuannya atau dari kaidah-nya. Coba kalian buka buku tematik kalian. Halaman 7, halaman 98 dan halaman 118 sampai 119. Silahkan dikerjakan di kitab. Kemudian dari segi KI4-nya atau keterampilannya, silahkan buka buku pendamping tematik kalian yang 2H. Buka halaman 16 sampai 17, kemudian halaman 70 kegiatan 1 A dan B. Dikerjakan di pendamping. Setelah selesai, silahkan kalian kirimkan ke Google Classroom dari wali kelas kalian masing-masing anak-anak. Okay, thank you so much for all of your nice attention. Keep spirit, keep happy, and also keep healthy. Don't forget to pray 5 times in a day.
Telah saya said, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.